wa Ta'ala. Berikutnya, bagaimana kita jadi manusia yang terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, menjadi manusia yang terhubung dengan Allah ini, itulah salah satu misi ya eh, Nabi Muhammad diutus ini sallallahu alaihi wasallam, ya. Hubungan beliau dengan Allah, artinya ibadahnya Nabi itu, ya, itu adalah untuk melahirkan keteguhan, melahirkan visi, melahirkan akhlak, kepemimpinan dan peradaban. Ya. Nah, jadi hubungan Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hubungan yang sangat intensif. Ya. Nah, paradigma Rasulullah ini harus menjadi eh, patokannya. Sekarang ini, ya, kita ini manusia ini selalu terhubung dengan internet, dengan medsos, kerjaan, ya, always connected, tapi sering kehilangan koneksi yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu terhubung dengan Allah. Jadi masalah kita ini, ya, informasi nggak kurang. Yang kurang itu adalah ingat Allah. Ya, sekarang ini semakin begitu. Ya, makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bil wudu minal qawli bil wuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Ingatlah Tuhanmu, ya, dalam hati. Wadhkur rabbaka fi nafsik, selalu ingat kepada Allah. Ya. Ini khitabnya kan kepada siapa? Nabi Muhammad yang pertama, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya, itu. Tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Jangan mengeraskan suara, karena Allah itu tidak tuli. Ya. Allah itu Maha mendengar. Ketika menyebut Allah, ya, ya, itu apa? Eh, Jangan teriak-teriak seperti kita manggil orang manusia, ya, tinggal di dusun, kita teriak-teriak panggil. Ya, Allah itu Maha dekat. Ya, ya, apa namanya? Pada hambanya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pada waktu pagi dan petang, jangan kamu termasuk orang lalai. Inilah paradigma Rasul. Ya, semakin kuat hubungan beliau dengan Allah, dan sekarang konteksnya kita dengan Allah, maka semakin kuatlah mental kita, akhlak kita, orientasi hidup kita, keberanian kita. Semakin tinggi, makin kuat kasih sayang kita dan kontribusi kita bagi manusia. Ya, maka itu bagaimana rahasia ketahanan mental Rasulullah SAW? Di mana beliau ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama dengan apa? Sholat. Ya, arihna biha ya Bilal. Ini ucapan Nabi SAW. Ya, wahai Bilal, tegakkan sholat, ya, kumandangkan azan, dan istirahatkanlah kami dengan sholat itu. Arihna biha, bukan arihna minha. Nauzubillah min dzalik. Ya, arihna biha. Ya, bikinlah hati kami rehat, jeda dari kebisingan, jeda dari disrupsi, jeda dari burnout dengan sholat. Ya. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat itu harus jadi tempat yang paling nyaman untuk kita rehat dari kesibukan dunia. Ya, bukan dengan leyeh-leyeh, bukan dengan cari makan. Ya, mau makan apa hari ini? Nah, ya, orang udah nanya, bukan lagi nanya makan apa hari ini, tapi makan di mana hari ini. Baik. Ya.
bikin capek lah. Mau makan aja ribet, ya. Keluar dulu, pesan anu, Gojek anu, lah, macam-macam, banyak maunya, ya. Padahal yang ada, ya belum tentu habis. Ya, begitu. Nah ini, istirahatkan diri kita dengan sholat. Arifna biha ya bila hadis sholat Abu Daud. Ya. Yang kedua, sholatnya lebih khusus lagi Nabi itu, yang terhubung dengan Allah, bukan hanya sholat biasa. Dengan azan, itu kan berarti kan kalau ada perintah azan berarti sholat fardu. Ini sholat yang tanpa azan, nggak ada yang bangunin Anda, kecuali Anda sendiri bangun. Ya. Nggak ada yang menjadi reminder, alarm, pengingat, kecuali diri kita sendiri. Dengan istimewanya sholat malam, sepertiga malam. Ya, ketika dunia digital terlelap, tidak ada audiens, tidak ada sholat kamera, kamera rolling, action. Oh, nggak ada. Kalau sholat fardu di siang hari tengah bolong, ya bisa pakai kamera kita sorot, ya, disorot banyak orang. Ya. Ini Rasulullah itu membangun hubungan dengan Allah dengan tingkat hubungan spiritual yang tertinggi di sepertiga malam terakhir. Inilah fondasi leadership beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang bebas dari apa? Validasi manusia. Ya kan banyak di antara kita yang membangun kesalehan kan ingin mendapatkan validasi dari orang, ya, ingin mendapatkan validasi dari orang. Makanya ibadah malam itu, ya, kata Allah dalam Al-Quran, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, Allah wajibkan sholat tahajud dari sebagian malam itu untuk apa? Ya, semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Sebagai apa? Manifestasi rasa syukur, ya, bukan ibadah transaksional. Ketika Aisyah bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah, dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah, kenapa engkau sholat malam ini sampai kakimu bengkak? Ya. Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah patut bagi saya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Coba, pandai bersyukur, syukur. Syukuri nikmat Allah itu dengan sholat tahajud. Masya Allah. Ya. Kurang apa Nabi itu disebut sebagai hamba Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu status level yang paling tinggi. Abdullah, hamba Allah. Ya. Afala akun abdan syakura. Ya. Dengan apa? Zikir. Ketiga. Koneksi dengan Allah tidak terputus setelah sholat selesai. Ya. Tapi harus ada operating system. Ya. Ya. Dengan doa-doa. Dari bangun tidur, bercermin, masuk melangkah ke toilet, ke WC. Ya. Ya. Keluar rumah, masuk rumah. Itu semuanya harus ada terhubung dengan server ilahi. Server Allah. Itu terhubung dengan apa? Doa. Zikrullah. Ya. Maka dalam hadis riwayat Muslim, ya, Aisyah radhiyallahu anha berikan kesaksian tentang gaya hidup Rasulullah SAW yang penuh apa, yang memiliki konsep mindfulness. Hidup itu harus mindful, kesadaran penuh, ya, harus efektif. Dengan cara bagaimana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyan. Senantiasa berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, dalam setiap selalu ingat Allah. Ya. Nah, wa rahmat Allah Subhanahu wa taala kita lihat. Nah, bagaimana kunci-kunci sekarang? Ya, bagaimana kunci
Kita membaca sirah Nabi dalam hubungan dengan Allah, satu menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Ya, jadi Allah itu adalah arah. Allahu ghayatuna. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, jadi Allah itu menjadi pusat, ya, pusat kehidupan kita. Nabi tidak memusatkan hidupnya pada popularitas, bukan pada validasi manusia, bukan pada kepuasaan, bukan harta kenyamanan atau kemenangan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, ya, merinding, menangis terseduh-seduh melihat Rasulullah yang begitu mulia, ya, itu bangun tidur dari atas tikarnya itu, ya, bagian-bagian tubuhnya itu apa, melekuk seperti apa, kena apa namanya, bekas tidur di atas kasur kasar, tikar yang kasar, itu sampai membentuk kulit Nabi SAW itu, ya, seperti itu, ya. Lalu beliau membandingkan kondisi, ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin. Ya, sementara banyak pemimpin-pemimpin dunia itu, kaisar ini, kaisar A, hidup dalam kemewahan, engkau seperti ini. Begitu, apa namanya, sederhananya. Ya, maka Nabi SAW menjawab, ala tardawna at-takuna lahumud dunya walanal akhir. Ya, mengapa kita tidak ridho? Ya, biarkan mereka mengambil dunia ini. Bukan berarti apa? Memberikan dunia ini dikuasai oleh mereka, bukan. Artinya, biarkan mereka tenggelam dalam kenikmatan kenyamanan dunia. Waladal akhirat. Sementara ini kita ini tenggelam dalam keridhaan Allah di akhirat. Tapi memilih akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Nah itu, jangan ditafsirkan ucapan Nabi ini lalu kita meninggalkan dunia. Zuhud artinya kita miskin aja. Zuhud artinya pakaian kita compang-camping aja. Ya, nggak boleh Ustadz naik Mercy, naik Alphard. Wah, kalau begitu Ustadz Keden, ya susah juga jualan Alphard ke Ustadz itu. Ya, boleh pakai Alphard Ustadz itu. Ya, sama seperti Nabi, para sahabat itu menunggangi kuda-kuda terbaik. Ya, kuda terbaik zaman sekarang Alphard, Mercy dong. Ya, harus kuat jalannya. Ya, kalau apa namanya, pergi ke tempat jauh, ya, 7 jam, 9 jam naik apa itu, Avanza, ya badan pada sakit bos. Ya, kasihan Ustadznya itu. Sampai sana batu-batu, meriang. Ya, tapi kalau pakai Alphard, Mercy kan gagah. Nggak sakit badan itu 9 jam itu. Ya, cuma bensinnya aja jebol gitu ya. Ya. Tapi harus begitu dong. Ya, jangan zuhud diartikan atau meninggalkan dunia. Enggak, Nabi enggak begitu. Nabi suruh kita menguasai dunia, tapi orientasi kita walanal akhirah. Tidak salah pahami itu ucapan Rasulullah SAW. Bagaimana ibadah itu punya arah yang pasti, perjuangan punya makna yang mendalam. Ya. Kalau Allah tujuan kita, maka menderita di jalan Allah itu membuahkan kesabaran. Ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan, kekuasaan yang di tangan kita itu adalah amanah yang dipertanggungjawabkan nanti. Pakai takut dia untuk menyia-nyiakan amanah. Itu kan dampak dari apa? Allah sebagai poros kehidupan kita. Ketika kita menang, kemenangan itu melahirkan kerendahan hati. La tathriba alaikumul yaum. Kenapa? Karena Allah tujuannya. Bukan karena kita mengagungkan diri sendiri. Bukan karena kita menyombongkan diri kita. Membuat patung-patung di mana-mana untuk mengenang kebesaran kita. Jadi gaya kepemimpinan Nabi ini antitesis dari pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Kaisar-kaisar hebat. Dimana kalau dia menang,
Menaklukkan satu negeri, semua patungnya dibikin di situ. Udah kayak mau disembah, jadi berhala. Ya. Mana ada Khulafaur Rasyidin ya, mengalahkan Romawi Persia, lalu mereka buat patung-patung untuk mengenang kejayaan sosok dirinya karena menaklukkan negeri Persia, menaklukkan Mesir, menaklukkan Irak, menaklukkan apa namanya Tunis, menaklukkan Aljazair, menaklukkan Konstantinopel, nggak ada. Apa ada patung Sultan Mehmet di Istanbul? Ya. Setelah dia menaklukkan Konstantinopel, dia suruh bikin patung dulu. Nggak ada. Itu penguasa yang benar begitu. Ya. Bukan mengglorifikasi. Bikin patung, patung ini buat mengenang kan. Kita ini nilai yang kita pandang. Allah sebagai tujuan kita. Ya. Berikutnya adalah ya, koneksi kepada Allah sebelum kita beraksi untuk mengubah dunia. Kalau kita mau mengubah dunia, kalau kita sebagai pendakwah, sebagai ulama, ya, mau mengubah dunia ini dengan baik, dengan benar, maka perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah. Ya. Rasulullah menjauh dari hiruk pikuk Makkah untuk mencari kebenaran sampai turun wahyu, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan, bukan dengan namamu. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bertumpu pada asma Allah. Inilah yang menggambarkan kepada kita bahayanya ilmu tanpa Allah. Ya, ilmu, teknologi, kecerdasan buatan tanpa orientasi ketuhanan akan melahirkan kesombongan, akan jadi alat manipulasi, akan berpotensi melahirkan kehancuran. Maka bismi rabbik, ya, itu menunjukkan apa? Segala sesuatu harus dimulai dengan asma Allah, yang memastikan bahwa segala kemajuan memiliki orientasi ketuhanan untuk maslahat manusia. Ya. Hubungan dengan Allah itu harus dibangun. Sebagaimana Nabi mendapatkan wahyu, ya, untuk apa? Senantiasa menyebut nama Allah, senantiasa baca alam semesta dengan nama Allah, bukan dengan nama diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, kita harus punya apa? Ketahanan, resiliensi, ya, yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla menghadapi beban yang berat. Wah, Nabi ditolak, diboikot, ini macam-macam, sampai pembunuhan. Ya, tapi apakah Nabi kemudian ya mundur dari apa tekadnya untuk membawa Islam ini ke gelanggang global, untuk memenangkan agama Allah? Enggak. Ya, ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Itu perintahnya. Bersabarlah kau, wahai Muhammad, sebagaimana Rasul-Rasul ulul azmi bersabar. Wali rabbika fasbir. Dan demi Tuhanmu, bersabarlah. Ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Sabar untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Ini disebut ketangguhan atau resiliensi psikologis, ya, yang hanya mengandalkan, ya, eh, kekuatan ego, pikiran positif, ya, ya. Itu apa? Kalau ketangguhan psikologis saja, ya itu hanya mengandalkan apa? Kekuatan ego saja. Dan kapasitas diri itu sangat manusia terbatas. Tapi kalau resiliensi kita berbasis kepada Allah, ya, wali rabbika fasbir, itu maka akan apa? Ketangguhan luar biasa yang lahir, tumbuh dan terpelihara secara tidak terbatas. Kenapa? Karena kita punya ikatan hubungan khusus, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, contoh lagi di dalam sirah Nabi itu apa? Di Gua Thur, ya. Di Gua Thur ini, teman-teman, ya, Nabi SAW itu apa namanya?
Beliau ya melihat pertolongan Allah saat pintu masuk, pintu manusia itu tertutup. Ya, itu padahal sudah mau ditangkap. Kalau melihat ke bawah, pemuka Quraisy itu menundukkan pandangan matanya ke bawah, itu pasti lihat Nabi dan Abu Bakar. Selesai. Ya, kalau kata Upin Ipin, ya amatlah sudah al-kisahkan. Ya, maka Allah turunkan ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sungguhnya Allah bersama kita. Ya, ini cara pandang, ya bukan motivasi yang kosong. Kalau orang biasa melihat masalah dan ancaman nyata itu langsung apa? Buntu gitu. Kenapa ya? Karena yang dipakai logika dunia. Jadinya putus asa, jadinya depresi, jadinya kehilangan harapan. Tapi orang yang beriman itu punya worldview yang jauh lebih canggih. Sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kalau melihat bahaya, dia tetap teguh melihat kebesaran Allah. Tenang, santai. Bukan berarti santai tidak bekerja, tidak apa namanya berikhtiar, itu bukan begitu. Tapi menghadapi itu tidak panik. Menghadapinya dengan tenang. Itmi'nan, tumanina. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, itu kata siapa? Nabi Musa alaihissalam ketika akan apa? Uh, bertemu dua pasukan, ya, dua kumpulan manusia, ya. Fir'aun dan bala tentaranya di satu sisi dan Bani Israel, ya, semuanya sudah apa? Sudah teriak, Inna mudrakun, aduh, kita ini bakal habis, kita ini bakal selesai, kita bakal dikuyok-kuyok, kita bakal jadi apa? Jadi, anu, jadi keset, ya, uh, jadi daging giling, kira-kira begitu. Ya, habis dengan kekuatan bala tentara Fir'aun, lengkap senjatanya, kita nggak punya apa-apa. Karena innama ya Rabbi sayahdi. Maka teguhlah hati Nabi Musa melihat itu, ya. Kenapa? Karena dia melihat pintu Allah, pertolongan Allah. Ya, tapi ketika pintu manusia tertutup, dia hanya berharap kepada pintu Allah. Melihat kebesaran Allah jauh lebih nyata. Sungguhnya bersamaku ada Allah Tuhanku yang akan memberi petunjuk. Ma'i sayahdi. Maka menjadikan masalah sebagai jalan untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sholat. Sebagai apa? Ya, apa namanya? Spiritual, hedging bagi manusia modern. Ya, ini penting. Wasta'inu bis sabri was salah. Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Ya, dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Subhanallah. Ya. Nah, smartphone ini, ya, kalau baterainya habis, ya, jika terus digunakan, ya, jadi kalau apa low battery, ya, baterai kita lemah, ya, ya, itu kalau terus menerus kita gunakan, ya pasti akan low bat. Maka itu sama juga menjiwa manusia, ya, akan terkuras energinya oleh kesibukan dan hiruk pikuk urusan duniawi. Maka sholat ini adalah sumber pengisian daya recharging. Ya, recharging. Ada SPBU, ya, stasiun pengisian bahan bakar, apa itu? Ya, umum. Ya, ada SPKLU, pengisian daya listrik. Wah, sekarang itu semua perlu charging, perlu baterai. Nah, manusia ini perlu baterai rohani, mengisi daya rohani agar kembali produktif, kembali kuat. Apa caranya ngisi recharging itu? Dengan sholat. Ya. Produktivitas itu hanya efek, tujuan utama adalah sholat.
Gitu. Sebagai pengabar mutlak kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kekuatan doa, ya. Itu. Nabi ini sebagai hamba Allah, ya, beliau tuh banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah. Makanya doa-doa Nabi itu terhimpun di dalam Al-Ma'thurah, dalam kitab-kitab hadis. Ya, itu banyak sekali doa-doa beliau. Ya, Nabi itu menunjukkan apa? Penghambaan total. Semua dikembalikan kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya, bukan minta kepada makhluk, bukan minta kepada apa pohon, bukan minta kepada matahari, bukan minta kepada setan, bukan minta kepada jin, ya, minta kepada Allah. Ya. Itu selalu itu. Maka doa-doa Nabi itu luar biasa dahsyat dalam semua aspek kehidupan. Sehingga apa? Melahirkan pemimpin yang anti sombong, ya, tidak arogan. Semakin besar amanah dan posisi seorang, semakin besar, ya, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situ dia jadi pemimpin yang selalu apa? Melayani. Servant leader. Servant leader itu pemimpin yang melayani. Kenapa? Karena dia punya kesadaran, dia tidak punya kekuatan apapun, ya, tanpa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, coba lihat lagi kasus Fatu Makkah. Bagaimana kemenangan itu sebagai ujian. Ya, kalau orang, ya, baru mendapatkan kemenangan setelah sekian puluh tahun, ya, sekian tahun, belasan tahun kalah terus, ya, akhirnya apa? Lapar. Maka ketika berkuasa jadi lapar kekuasaan, lapar validasi, lapar, ya, untuk ngambilin apa namanya yang bukan miliknya. Nauzubillah. Maka itu, ya, ego manusia, ya, kalau orang ingin meraih kesuksesan dan kemenangan itu egonya bekerja, ya, ini hasil kerja saya, ya, innama utituhu ala ilmin indi, ini semua kekayaanku itu karena jerih payah saya, ya, itu karena ilmu saya, sehingga sombong, ya, melahirkan kesombongan dan arogan, ya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, hukuman dari Allah, ya, maka dia dibenamkan, dimasukkan ke dalam tanah tempat dia menyimpan harta. Ya. Nah, itu berbeda dengan orang yang punya apa namanya kerendahan hati, humility, ya, kerendahan hati. Itu orang selalu terhubung dengan Allah itu begitu. Ketika dia sukses, ketika dia menang, dia sadar ini murni karena pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka dirayakan dengan apa? Bukan dengan sombong, bukan dengan bikin patung, bukan dengan apa namanya memperbudak orang yang kalah, merendahkan mereka, menistakan mereka, tidak. Tapi yang dirayakan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Dengan tasbih, dengan tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Kunci yang berikutnya adalah di sini disebutkan uh, vertikal, spiritual. Ya, spiritual yang bersifat apa? Tali vertikal. Ya, hubungan kita yang kuat dengan Allah akan melahirkan apa? Ya, horizontal compassion. Ya, melahirkan apa? Kebaikan dan kesalehan horizontal. Ya, kenapa? Ketika koneksi vertikal kita penuh dengan Allah, maka akan melahirkan, ya, hubungan horizontal kita penuh dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada alam semesta.
Itu ya. Makanya eh, Nabi SAW disebutkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, ya, tidak lain tidak bukan adalah sebagai mercy, sebagai rahmat bagi semua alam. Maka semakin dekat dengan Allah seorang itu, seorang mukmin akan semakin lembut kepada keluarganya, semakin peduli kepada fakir miskin, semakin santun kepada anak-anak yatim, semakin adil kepada lawan politiknya. Nah itu orang yang apa? Hubungannya dekat dengan Allah itu pasti adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Orang yang dekat dengan Allah, dia pasti menghormati tetangganya. Dia pasti akan amanah dalam muamalah. Ya. Berikutnya, ya, rahmati Allah, kita harus apa? Menghadirkan Allah. Ya, di mana indikator iman itu bukan pada saat keramaian, tapi justru pada saat kita sedang sendirian. Ya, itu ini jangan kita haus validasi. Ini krisis zaman sekarang ini apa? Haus validasi. Selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, cemas terhadap masa depan. Ya, maka solusi, ya, validasi diri adalah nilai diri manusia tidak ditentukan oleh jumlah likes, ya, tidak di kesuksesan orang itu tidak ditentukan oleh jumlah berapa banyak followernya, berapa banyak likes kontennya, berapa hebat penilaian publiknya, atau dengan metrik digital, melainkan ditentukan secara mutlak oleh kualitas hubungan rahasia hamba itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir itu adalah kuncinya adalah muraqabatullah. Ya, muraqabatullah ini sangat penting, teman-teman. Apa namanya? Ma'budullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hari tentang ihsan. Ya, muraqabah, menjaga integritas manusia. Ya, saat online, saat medsos, ya, bermedsos kita harus apa? Takut kepada Allah. Sebab Allah melihat segala semua jejak digital kita. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Pada saat kita berdagang, memegang uang, Allah juga melihat kejujuran dalam muamalah kita. Pada saat kita berpolitik dan berkuasa, ya, itu. Allah melihat setiap kebijakan kita yang kita ambil. Ya, jangan kita anggap enteng dan kita anggap remeh. Ya, itu. Ini kita harus dapat jadikan Allah itu sebagai apa? Ya, pengawas kita. Ya, sejak kebijakan yang kita ambil itu ketika berpolitik dan berkuasa, Allah yang melihat. Allah selalu mantau kita. Ketika kita memproduksi konten, Allah juga akan melihat dampak dan pesan yang disebarkan oleh kita. Ya, gitu. Jadi kalau kita tertidur, Allah selalu online memantau kita. Ya, dan kunci berikutnya adalah memegang dunia di tangan, tapi ya hati kita untuk akhirat. Nah, itu jadi seimbang. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih mulia untukmu daripada kehidupan dunia. Ya, Nabi itu bekerja, memimpin negara, berdagang, berperang, ya, itu seimbang. Ya, sebab Islam tidak anti kekayaan dan tidak menyuruh umatnya untuk miskin. Karena ada ayat Al-Quran perintahkan kita untuk miskin. Ya ada. Yang ada kita surah atuz zakat. Ya, tunaikan zakatmu. Ya, kalau tunaikan zakat ya harus kaya, harus mampu sampai nisabnya. Ya kan? Nah, kita diperintahkan untuk apa? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah. Ya kan? Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum.
Berjihad dengan harta. Ya, kalau nggak punya harta, gimana mau berjihad? Kan begitu. Ya, itu perintah Allah untuk berjihad dengan harta. Ya, jadi apa? Kita ini umat Islam itu sebenarnya cetakannya itu cetakan anti miskin. Ya, bukan malah kita jadi miskin. Gitu. Nah, jadi berubah mindsetnya. Ya, dunia itu kita pegang ya secara proporsional, tapi itu hanya sebagai alat perjuangan, alat untuk menebar manfaat. Sementara hati kita ya jangan tergiur, jangan silau dengan dunia, sebab hati adalah tempat yang istimewa, eksklusif untuk Allah saja. Ya, nah ini itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang eh, apa materi yang bisa kita malam hari ini ya sebagai mukadimah pembukaan dari serial kajian sirah Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Ya, mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat berkhidmat dan memperjuangkan, memartabatkan umat ini ya untuk izul Islam wa Muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran kepada Kiai Haji Fahmi Salim Zubair MA atas pemaparan materi sirah nabawiyah yang tadi luar biasa ya, sangat kaya sekali dengan ilmu, inspirasi dan pelajaran yang sangat-sangat relevan insyaallah dengan kehidupan kita di era modern ini. Tadi kita telah mendapatkan banyak sekali pemaparan tentang bagaimana menjadikan sirah nabawiyah bukan hanya sebagai sejarah yang kita baca, tetapi sebagai pedoman yang kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih tadi pada pembahasan tentang sirah nabawiyah di era modern ya. Juga di tema yang kedua tadi hubungan Rasulullah SAW dengan Allah Azza wa Jalla, reconnecting with Allah di tengah dunia yang full koneksi ini. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan bagi kita, tapi benar-benar menjadi bahan renungan dan juga mendorong kita untuk semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala serta kita mampu meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Fahmi Salim Zubair MA atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Sebelum kita tutup, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Barangkali dari sekian jamaah yang hadir pada malam hari ini ada pertanyaan, kami persilakan karena cukup banyak juga yang hadir malam hari ini. Nah, kita coba nah, baik, kita bacakan respon dari Riau dari Bu Nurleni. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pemaparannya. Baik, Ustaz, sebelum kita tutup ini kalau boleh kita bertanya nih Ustaz. Saya tertarik sekali tadi Ustaz dengan tema yang pertama tadi Ustaz, membaca sirah itu Ustaz bukan supaya kita tidur, tapi supaya kita bangun gitu Ustaz. Kalau boleh nih Ustaz, supaya gampang kita ingat, mungkin bisa disampaikan 1, 2, 3 momentum atau tema sirah yang membuat kita bisa bangkit, optimis, dan semangat menjalani kehidupan ini Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi semua eh, aspek sirah itu ya itu menunjukkan apa semangat Nabi yang tidak pernah padam. Ya, beliau selalu positif thinking, beliau selalu husnuzon kepada Allah, beliau selalu
bersandar kepada Allah, ya, tidak pernah eh, apa namanya, merasa ditinggalkan. Kalaupun ada perasaan Hmm. itu, Al-Quran langsung turun kan. Masya Allah. Wadduha wallaili idza saja. Ketika wahyu itu terhenti, ya, Hmm. setelah surat Al-Muzammil turun, kok nggak turun-turun lagi? Hmm. Hmm. Waduh, oh itu apa kata dunia? Hmm. Ya, orang Selesai orang kisah kita nih. Quraisy sudah berkuar-kuar, Hmm. wah, Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, katanya. Hmm. Wah itu, kalau kita yang dalam posisi beliau Hmm. seperti itu, kan pertama kita sudah semangat, ya, mendakwahkan risalah, kemudian ada di topang, didukung oleh Allah, ya, suruh ini, suruh itu, dan sebagainya. Kum fa'andir apa namanya, wali rabbika fasbir dan seterusnya, ya. Itu kan sudah, wah, wah, udah bergejolak diri Nabi itu semangatnya. Terus tiba-tiba nggak ada turun wahyu, vakum wahyu, ya. Gitu. Aduh, kata orang Quraisy, ya, tuh Muhammad lagi bingung mau cari ide apa itu, ya, mau cari ide apa dia, ya, dan nggak bisa lagi dia meramal, merapal apa namanya, apa namanya, apa, hal-hal yang tidak masuk akal itu, Hmm. seperti dukun lah, seperti apa, udah nggak bisa lagi. Hmm. Udah kalau kita menghadapi situasi ini mati kutu kita, Iya. ya. Tapi Nabi SAW terus berdoa memohon kepada Allah, ya, dia hadapi semua celaan, cacian, ya, dalam situasi yang seperti itu, ya. Ketika tidak ada turun wahyu selama beberapa bulan, ya, 2 atau 3 bulan, itu kan berat, ya, terasa berat, ya. Nah, dirasakan oleh Nabi SAW, tapi kemudian apa? Ah, Allah menegaskan dia tidak meninggalkan hamba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Wa maqalana. wa ma qala. Ya, tidak meninggalkanmu, ya, dan tidak menyia-nyiakan, ya, tidak abai juga kepada. Artinya apa? Selalu mendapatkan perhatian dan bimbingan dari Allah selalu. Maka semua itu adalah ujian, ya. Jadi vakumnya wahyu itu ujian kesabaran bagi Nabi, ya, kemudian juga ujian bagi orang-orang kafir musyrikin, ya, untuk apa? Ya, mereka ini maunya seperti apa? Ya, mereka ini eh, kalau ada wahyu turun, mereka ngoceh nggak jelas, menghina, mendustakan. Ya, tapi ketika tidak ada wahyu, mereka justru ribut juga. Ya, jadi hanya, ya, memang cari-cari masalah. Ya, mestinya kalau nggak turun wahyu, ya mereka senang kan, gitu. Tapi ini diomongin juga, gitu, ya. Nah, jadi itulah kehidupan kita di masa-masa yang krusial itu, satu. Nah, dan yang kedua, ketika di Taif itu momentum yang luar biasa. Doa yang beliau panjatkan di mana? Pulang dari Taif itu di kebun anggurnya Mut'im, ya, bin Adi, ya, beliau berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin ila man takilu ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwwin mallaktahu amri, ya lakal utba hatta tarda illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Itu kalimat-kalimat itu yang luar biasa. Yang penting bagi saya engkau nggak marah, ya Allah, nggak murka. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya, bagi saya cukup engkau tidak murka, itu sudah kesenangan yang hakiki, kebahagiaan sejati. Ya, apa namanya?
Doa itu menyadarkan kepada kita tentang apa? Tentang betapa intinya Rasulullah itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi momentum ini dan tentu saja banyak yang lain ya, itu selalu memberikan kita semangat, semangat untuk terus bangkit, semangat untuk terus berhusnuzon kepada Allah, semangat untuk berkarya, ya, semangat untuk menebar kemaslahatan. Ya. Dan jangan pikirkan apa kata orang, ya, pikirkanlah fokus kepada tujuan kita. Ya. Orang yang lemah itu orang yang selalu bicarakan orang lain, ya, bicarakan orang bukan gagasan. Ya, maka kita harus menjadi orang yang senantiasa fokus kepada tujuan. Jadi Nabi itu punya tujuan besar, beliau fokus pada kerja-kerja nyata untuk mewujudkan tujuan itu, ya, dan apa, punya sebuah apa, sandaran ya spiritual yang sangat luar biasa untuk mewujudkan tujuan besar tersebut. Wah, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi ada satu momentum, salah satunya dari perjalanan Rasulullah itu Ustaz ya tadi, yang membangkitkan kita ketika dibacakan sirah itu, bukan meninabobokan kita, di mana saat Rasulullah SAW diolok-olok begitu ya, tapi beliau tetap semangat karena turun wahyu ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak tinggalkan, Allah tidak abai, Allah tetap memantau, melihat dan melindungi beliau begitu. Artinya kalau kita ikut mengalami hal yang sama yang mungkin tidak mengenakan hidup kita gitu saja, tetap bisa berkaca dengan perjalanan itu saja. Begitu. Itu yang pertama, mungkin ada yang kedua nggak Ustaz? Itu familiar nih kisah Inqita'ul Wahyi. Mungkin ada yang kedua nggak? Saya masih ingat dulu antum kasih apa namanya? Kasih motivasi juga dulu sekitar mungkin 5 tahun 6 tahun yang lalu. Ar-Rabbul ladzi yarzuquka fi Jakarta walladzi sayarzuquka fi Sumatera wa fi ayyi makan. Alhamdulillah ya, itu jadi pegangan kita juga gitu Ustaz. Mungkin bisa disebutkan potongan sirah yang lain Ustaz. Satu lagi Ustaz kira-kira begitu Ustaz. itu sudah taif itu. Oh, kisah Taif ya. Nah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Tapi Ustaz, kalau tujuan kita boleh nih adalah Ustaz ya. Nah, mencari ridha ah, Allah, ya, mencari ridha Allah. Iya, iya, ada iya. validasi dari orang. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau Siap. Ustaz. mencari ridha Allah itu pasti Allah akan bukakan ya, jalan. Hmm. Ya, Hadir. yang kita itu adalah cari popularitas, ya mungkin kita dapat popularitas, tapi kan bikin apa? Bikin konten yang gak jelas, bikin Hmm. gaduhan, bikin keributan, bikin perpecahan. Itu kalau orang nyari popularitas. Tapi kalau Hmm. kita konsen untuk cari ridha Allah, ya Allah yang akan angkat derajat kita. Gitu. Ya, walaupun kita nggak punya follower, ya banyak, nggak punya apa ketenaran, popularitas, tapi kalau kita fokus pada ridha Allah, ya itu ah, Allah akan buktikan itu nanti bahwa hamba ini meskipun tidak terkenal di bumi, dia terkenal di langit. Itu Hmm. seperti itu. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Jazakallah khair Ustaz Fahmi. Kalau boleh nih Ustaz masih minta satu lagi ingin kita eh, kami dalami secara sederhana. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa ada satu ayat Quran yang menyebutkan ghulibatir rum. Nah, ini ayat ini mengajarkan kita itu untuk optimis dan visioner gitu Ustaz. Bagaimana memahami ayat ini dengan mudah bahwa ayat ini artinya visioner itu gimana Ustaz? Ya, itu perlu pembahasan khusus. Ya, uh, nanti kapan-kapan kita bahas tentang sirah dan tafsir. Ya, kalau sekarang tidak mungkin kan, ini suara saya sudah serak. Besok Masya Allah, jazakallah khair pagi khair lagi, Ustaz. besok pagi lagi sekjen ini suruh lagi bedah buku lagi. Oh iya betul. Ya. Aduh, ya, Hmm. kadang. Ya.
Jadi, Baik, Pak itu Ustaz, sekalian mengingatkan ke partisipan pada malam hari ini barangkali bisa ikut hadir kembali di kajian Zoom kita ya. Eh, Baik, Ustadz Fahmi dan para jamaah sekalian, terima kasih atas nasihat dan penyampaian Ustadz pada malam hari ini yang sangat bernas. Kita akhiri dan kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanak Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang.
Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.